Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How are you children? How are you today? Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Yes, 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 Allahu Akbar. Kalau masih siang, sudah siang, tetap semangatnya, tetap berjaga dari pagi kayaknya ya. Sekarang semakan siang ya. Oke. Sebenarnya materi ini adalah materi baru. Sudah mempercepat satu materi di depan. Yang sudah bawa hanya 2 lembar ini. Maka yang sudah. Anyone knows what is in our hand today? Money. Semuanya butuh ini. Kira-kira kalau kita punya begini segepok aja, kira-kira kita bakalan mau beli apa? Rumah. Antamus. Investasi. Udah nikah? Siang ini kita akan membahas bukan uangnya, tetapi lembaga yang mengatur uangnya. Apakah itu lembaga yang mengatur keuangan kita? Oke, kita sudah tahu kuncinya satu bank. Mungkin dari kalian sudah tahu bank itu hanya satu yang kita tahu, bank konvensional, BCA, Mandiri, dan macam-macamnya, BRI, BSI, semuanya. Tetapi yang belum kalian ketahui, mungkin belum kalian ketahui bahwa bank itu ada yang mengatur, termasuk juga uangnya. Kira-kira yang mengatur bank, termasuk bank kredit dan semuanya, kira-kira siapa yang mengatur? Polisinya. Kan nggak mungkin bank itu punya aturan sendiri. Seperti halnya lembaga pendidikan, SMP ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ada yang mengatur. Begitu pula dengan bank, BRI, BSI, Mandiri, semuanya harus ada yang mengatur. Kira-kira bank ini diatur oleh siapa ya? Regulasinya diatur oleh siapa ya? Ada yang pernah mikir polisinya sopo ya ini ya bank ini? Dari mana peraturannya? Kok bisa semua bank itu sama? Nah, bank-bank ini diaturlah ada satu lembaga yang namanya pengawasnya, namanya OJK. Ini namanya OJK, ada yang pernah dengar? Atau kalau kamu gampang ngerek yo, kalau kamu masuk ke Indomaret Alfa, mau bayar ini, it must be ada tulisan OJK di pintunya, diawasi oleh OJK. Gak pernah lihat? Coba kalian nanti kalau ke Alfa atau Indomaret, pembayaran bisa dilakukan di sini, diawasi oleh OJK. OJK itu. OJK kalau OJK itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa saya menjelaskan? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua lalu lintas perdagangan, jasa keuangan itu sing ngatur itu ya OJK itu. Nah, ada satu bank lagi. Puncaknya dari bank di bawah ini ada namanya Bank Sentral. Itu pemenang saudara dulu sampai situ materinya ya, itu namanya Bank Sentral. Kita masukkan dulu lembaga keuangan. Ada 2 sebetulnya. Yang pertama itu ada yang namanya lembaga keuangan
lembaga keuangan non-bank. But for today, kita hanya membahas lembaga keuangan bank saja. Ada yang bawa bukunya? Open your book, insya Allah page-nya 187, 187. Insya Allah ada di situ. Betul kan? Ada yang kelewatan? Ada di halaman 187 lembaga keuangan. Kita bahas yang kita bahas yang bank dulu. Oke, kita bahas apa sih bank itu dulu. Bank itu kalau menurut undang-undang Permenkeu, peraturan pemerintah yang mengatur keuangan, bank itu secara garis besar bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat untuk kemaslahatan umat. Harusnya begitu kalau menurut undang-undang. Tetapi seringkali yang sering kita lihat sekarang ini, bank itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dilihat dari pengertiannya di undang-undang, mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk berbagai macam demi kemaslahatan umat. Tetapi seringkali bank pula yang membuat masyarakat itu tidak maslahat, tidak nyaman juga. Itulah mengapa yang mendasari bank itu didirikan bank syariah, mengakomodir kebutuhan masyarakat, berawal dari ketidakpercayaan masyarakat dengan bank yang konvensional. Oke, kita lihat halaman 187. Dari pengertiannya, adakah yang bisa kalian simpulkan dari situ? Atau ada pertanyaan dari situ? Adakah yang bisa membantu Ustazah? Can you help me to read what is bank for? Pengertiannya, pengertian bank itu untuk apa? Ada yang bisa membantu Ustazah untuk membacakan? Oke. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Harusnya dengan adanya bank, taraf hidup masyarakat itu meningkat. Tetapi apakah yang kita lihat sekarang sesuai dengan pengertian yang kalian baca tersebut? Awal mulai didirikan bank aslinya yo untuk kemaslahatan umat. Tetapi kemudian ada beberapa campur tangan beberapa pihak yang membuat bank itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya bank itu mulai tidak dipercaya oleh masyarakat. Kemudian muncullah bank syariah, bank perkreditan rakyat yang nanti kita bahas. First of all, saudara akan memberikan satu video. Let's take a look. Uang sakunya untuk ditabung di bank, seperti halnya peribahasa hemat pangkal kaya. Hayo, di sini siapa yang selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung di bank, seperti halnya peribahasa hemat pangkal kaya. Sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung. Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Aku akan mengajakmu mengunjungi beberapa bank di kotaku ini. Nah, ternyata dari asal katanya, bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku.
Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Ternyata ada banyak fungsi dari bank secara umum. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Coba deh, berapa banyak sih bank yang kamu ketahui sekarang? Banyak sekali kan? Nah, karena itu ada pengkategorian bank. Ada yang berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kamu lihat itu, di depan sana ada bank. Wah, besar sekali ya bank ini. Sekarang kita berada di dalam Bank Indonesia, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ini bisa disebut juga dengan bank sentral. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Kita sekarang berada di bank umum. Wih, ramai sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita ke bank sebelah yuk. Kalau ini sih namanya bank perkreditan rakyat. Coba kamu perhatikan, di sini banyak orang mengantri. Iya, bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya ada apa saja ya? Yap, benar. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Sekarang sudah tahu kan fungsi dari bank itu? Nah, karena sudah paham mengenai pengertian, fungsi, dan jenis bank, mulai sekarang kamu harus rajin menabung di bank ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Jadi teman-teman kita sudah tahu berdasarkan fungsinya ada berapa jenis bank tadi? Tiga. Ada 3 jenisnya. Yang pertama bank sentral atau yang disebut BI. Pasti kalian kenal BI, bukan bahasa Indonesia loh ya. BI yang ada di uang-uang itu, itulah yang bertugas jadi polisinya. Jadi semua bank itu mengikuti apa kata BI. Jadi induknya, sentralnya itu ada di BI tersebut. Kemudian bank umum, bank syariah, bank kreditan itu ikutnya ke BI. Nah, BI, bank sentral itu bertugas menarik dan mengeluarkan uang, termasuk mata uang kalian yang baru, pecahan baru, itu juga dari bank sentral semuanya. Kalau misalkan banyak uang yang beredar, terlalu banyak, jadinya deflasi. Deflasi itu penurunan harga karena uangnya banyak, yang dibeli juga nggak sebanyak uangnya, akibatnya harga-harga turun. Mungkin kalian sudah mempelajari inflasi deflasi belum? Kalau uangnya sedikit, yang beredar di masyarakat sedikit, padahal barang yang di pasaran itu banyak, akibatnya melonjaklah harga itu. Ini kalian baca. Berdasarkan fungsi kepemilikannya ada 4, swasta, kemudian pemerintah, kemudian koperasi, campuran juga ada. Oke, silakan dilihat berikutnya yang ke 187 fungsinya ya. Oke, fungsinya ada berapa Mbak? Ada 2. Tolong dibacakan Pak. Ada 2.
dana ke masyarakat, menghimpun kemudian menyalurkan, malu. Menghimpun kemudian menyalurkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit, pinjaman. Kalau menghimpun kalian nabung di bank itu menghimpun. Kalau menyalurkan berarti ya orang datang untuk meminta pinjaman. Lanjut ke 188. Jenisnya yang tadi kita sebutkan, bank sentral, kemudian ada bank umum, terakhir itu ada BPR. Sering banget kan, sering dengar BPR enggak? Kredit, iya, memfokuskan diri dalam perkreditan. BPR itu hanya kredit saja Ustazah, tidak. Kalau kamu ingin punya barang, Ustazah ingin punya HP terbaru, gimana caranya? Datanglah ke BPR. Nah, BPR bisa memberikan solusinya. Kamu punya pinjaman punya apa, agunan apa? Jadi harus pakai jaminan. Tidak bisa langsung ngomong, aku mau pinjam 5 juta untuk beli HP, bisa nggak? Nggak boleh. Jaminannya apa? Nggak ada, tidak bisa. Harus pakai agunan atau jaminan. Nah, jaminannya apa Ustazah? Bisa jadi BPKB, motor, mobil. Kemudian surat tanah, surat berharga, surat kepemilikan, saham itu bisa dijadikan agunan. Lanjut yang terakhir itu berarti ada, oh sudah ya, yang 3. Oke, let's take a look with page 180 penugasan 7. Nah, dari situ Ustazah tidak banyak menjelaskan, kalian yang take action sekarang. Silakan dilihat halaman 180 berapa Mbak? 189. Oke. Sekarang penugasannya di 189. Petunjuknya adalah kalian yang sudah mengetahui dasarnya bank. Jadi petunjuknya buat perbandingan bank sentral, umum, dan BPR. Jadi satu kelompok itu nanti dibagi 1 sampai 9. Jadi 1 sampai 9. Ada yang mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 itu adalah satu kesatuan. Kalau kamu mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 kamu bagi. Kamu mengerjakan 1, 2, 3 berapa orang? Kemudian koperasi simpan pinjam, bank umum 4, 5 itu satu pertanyaan juga. Kemudian 6, 7 konvensional dan syariah, 6, 7, 8 itu juga satu pertanyaan lagi. Kemudian 9 satu orang. Jadi silakan dibagi sendiri. 1, 2, 3 itu ada 9 pertanyaan, kalian bagi sendiri siapa yang mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hasilnya berupa apa Ustazah? Kamu boleh pakai mind mapping, boleh. Kalian boleh pakai rangkuman, pakai gambar aja boleh. Gimana Ustazah? Boleh. Kalian cari di mana? Di buku, di jurnal, di internet, bisa juga. Ada waktu sekitar 20 menit, 15 menit bisa. Silakan dilihat dulu, silakan dibagi siapa yang mengerjakan nomor sentral umum BPR itu 1, 2, 3. Operasi simpan pinjam dan bank 4, 5 konvensional syariah
Beda ya, kalau ini kan you have less 20 minutes for the work. After that, you have to have presentation. Yes, ini dikerjakan secara di laptop atau ditulis gitu. Boleh, saudara. Sembarang sih. Presentasinya mau pakai apa? Mau pakai buku kah? Secara lisan kah? Mau pakai laptop, pakai LCD boleh. Yang memudahkan saja. Perbedaan tugas dan fungsi dari pasien. Ada yang pernah masuk ke bank selain bank konvensional? Ada yang pernah masuk ke BBR? Tidak pernah. Ada yang pernah masuk ke bank asing? Ada yang pernah untuk menukarkan uangnya? Barangkali mau umroh gitu, tukar uang ke bank.
Ketika ada satu kelompok yang memberikan presentasinya, kalau memang dirasa milik kalian bisa melengkapi dari kelompok tersebut, silakan dilengkapi.
yang sudah menyelesaikan 1 sampai 9? Ada yang sudah menyelesaikan 1 sampai 3 yang di awal pembahasan 1 sampai 3 mengenai bank umum, sentral dan DPR sudah. Buat kelompok sudah. Umum sama beda. Umum sama gak ada. Ada yang mau memulai dulu dengan nomor 1, 2, dan 3-nya? Atau Ustaz aja, atau kalian dulu yang mau? Dari kelompoknya siapa yang duluan? Belum selesaikan semuanya? Atau 1, 2, 3-nya sudah? Oke, silakan. Oke, ini unit LCDs. Oke, ini. Ini. Oke, please, time is yours. Baca berdiri atau dari bangku aja. Gak apa? Baru nama orang lain saja capek berdiri, pegang gitu terus kan capek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Perbandingan antara bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Ada
bank sentral yaitu menjaga cadangan kas bank umum dengan mengontrol jumlah uang yang beredar. Fungsi bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang disamakan. Fungsi BPR yaitu memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Soal nomor 3, analisislah mana yang paling menguntungkan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Untuk membandingkan bank umum dan BPR diperlukan adanya faktor layanan produk yang ditawarkan. Kami memilih bank umumnya BRI, bank besar dengan jaringan yang sangat luas di Indonesia dan menawarkan berbagai produk, termasuk tabungan, deposito, kredit, dan layanan digital. Keuntungan utama bank BRI adalah kemudahan akses, keandalan, dan skala besar yang bisa memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Sedangkan bank BPR-nya kami memilih BPR Indo Kencana, bank perkreditan rakyat yang lebih kecil dan lebih terfokus pada sektor mikro dan usaha kecil. Seringkali BPR menawarkan suku bunga yang lebih menarik untuk produk seperti deposito atau pinjaman untuk sektor UMKM, namun dengan cakupan yang lebih terbatas. Sebenarnya Kesimpulannya adalah jika ingin mencari keamanan, cakupan luas dan layanan digital yang kuat, Bank BRI mungkin lebih menguntungkan. Namun jika Anda tertarik pada layanan yang lebih fokus dan mungkin ingin mendapatkan suku bunga lebih tinggi atau layanan yang lebih personal, BPR Indo Kencana bisa menjadi pilihan yang menarik. Dampak dan prospek bank syariah. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, get applause. Saudara kok jadi ingat? Kalian pernah mendengar akuisisi bukan? Akuisisi. Jadi ada yang namanya istilah kalian menyebut BRI tadi ya. BRI. BRI itu salah satu bank yang tertua di Indonesia. Yaitu BRI di Bank Sadar. BRI itu salah satu bank milik pemerintah asli yang tertua di Indonesia. Ada lagi salah satu bank yang tertua juga, tetapi dimiliki oleh swasta. You know what is the name of? Apa itu? Salah satu bank tertua yang dimiliki swasta. Kalau BRI punya pemerintah, yang ini punya swasta. Apa? No, BCA. BCA itu kepemilikannya 80% itu dari asing. Tuh, di awalnya. Kita kalau sekarang bicara. Tetapi BRI itu memang dilihat dari namanya saja Bank Rakyat Indonesia, harusnya awalnya BRI Rakyat Indonesia, dan memang itu. Dahulu pendirinya BRI itu adalah orang Jawa, orang-orang yang berpendidikan dulunya, itu sudah ratusan tahun BRI. Jadi orang yang punya pendidikan yang menginginkan ada satu lembaga untuk mengumpulkan dana masyarakat itu. Kemudian didirikanlah BRI tersebut. Tidak lama kemudian BCA itu menghimpun dana masyarakat juga. Dan itu bank yang sangat kuat sekali BCA. Bukan salah satu bank yang terkena dampak krisis moneter di tahun 98. BRI dan BCA.
terkena dampaknya, tapi tidak berimbas yang signifikan. Nah, ada juga istilah akuisisi. Apa saja akuisisi? Do you hear before? Akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan beberapa bank. Jadi misalkan BSI, kalian menyebut BSI kan? BSI itu berawal dari Bank Mandiri, Bank BNI, sebagian BTN yang tidak optimal ketika menjadi besar. Jadi dipotong cut in half, separuh dipotong, diakuisisi, bergabunglah mereka, jadilah BSI tersebut. Jadi BSI itu bukan yang moro-moro mak ditunduk BSI, bukan, itu akuisisi dari BNI beberapa bank digabungkan jadi satu, jadilah yang namanya BSI yang muncul saat pandemi kemarin. Dan itu amat berdampak ke SDM-nya dari bank-bank tersebut. Kalau memang sudah diakuisisi, digabungkan jadi satu, akibatnya kan ada pengurangan karyawannya. Nah, saat itu sudah pandemi, dikurangi lagi untuk membangun sebuah bank yang namanya BSI tersebut. Nah, itu bank-bank separuhnya dipotong. Kalau dibiarkan besar, tidak bisa berjalan maksimal. Kalau dipotong separuh, kita harus merelakan karyawan kita untuk di PHK. Susah memang. Tapi itu berdirinya BSI. Dan di Januari 2025 kemarin, yang e-mobile BSI itu beralihlah yang nama Beyond. Ada lagi e-bankingnya BSI, dulu namanya BSI Mobile, sekarang digantilah dengan peraturan yang baru, dengan sumber daya yang baru, lebih dirampingkan lagi, muncullah namanya mobile banking, namanya Beyond. Oke, sekian berita dari BSI, silakan dilanjut di kelompok berikutnya. Next. Ada kelompoknya yang di pojok memilih BRI dan BPR. BPR apa mbak namanya? Armindo Kencana. Jangan-jangan kamu salesnya ya? Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Dari bangku aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri. Kayak capek bawa laptop loh ya. Next, oke, please, time is yours. Apanya? 1 sampai 9 tadi. 1 sampai 3 dulu. Atau kamu langsung ke 9 kesimpulannya? Gak apa-apa. Yang ngomong aja yang berdiri gak apa-apa. Nomor 9 itu kesimpulan yang 1 sampai 6. Oke, sebelumnya ada tambahan untuk yang kelompok sebelumnya. Apakah catatan kalian sama dengan yang kelompok sebelumnya atau ada tambahan untuk kelompok sebelumnya yang belum yang kira-kira mereka belum catat perihal BPR, Bank Umum, Bank Sentralnya? Sini, sebelahnya Usada. Ayo.
dan hasil jawaban nomor 9 kami. Analisis dampak dan prospek bank syariah yang ada di Indonesia. Dampak bank syariah sendiri di Indonesia adalah yang pertama ada inklusi keuangan, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga stabilitas keuangan, dan yang terakhir ada pengembangan industri halal. Sedangkan untuk prospeknya sendiri, yang pertama populasi muslim yang terbesar, yang kedua kesadaran masyarakat yang meningkat, ketiga dukungan dari pemerintah, dan yang keempat inovasi teknologi. Gimana teman-teman? Apakah perlu penjelasan atau sudah paham begitu saja? Sudah bingung. Betulnya. Ada penjelasannya, Mbak? Ada. Oke. Ini jelas mau tahu teman-teman bingung. Ada penjelasannya loh. Jadi yang pertama, inklusi adalah membuka pintu layanan keuangan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses bank konvensional. Terus yang kedua, pertumbuhan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada UMKM. Yang ketiga, stabilitas keuangan, yaitu prinsip kehati-hatian dan etika membantu menjaga stabilitas keuangan. Yang terakhir, pengembangan industri halal adalah berperan penting memajukan industri halal di Indonesia. Prospeknya itu gimana caranya bank syariah ini itu memiliki potensi yang besar untuk pengembangan. Yang pertama dari populasi muslim terbesar, kan di Indonesia tuh banyak muslimnya, muslimnya yang paling besar, jadi bisa menjadi pasar potensial dengan menawarkan bank syariah ini. Terus yang kedua, kesadaran masyarakat tuh meningkat, kayak oh kalau aku nggak bisa pakai bank konvensional, aku bisa pakai bank syariah, jadi aku tetap bisa menyimpankan uangku. Terus yang ketiga itu dukungan dari pemerintah. Jadi bank syariah ini tuh ikut bertumbuh karena adanya dukungan dari pemerintah. Terus yang keempat, inovasi teknologi yang membuat bank syariah ini tuh bisa semakin maju sama halnya seperti bank-bank konvensional lainnya. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa jadi tertarik dengan pasar muslim terbesar? Sebetulnya benar, Indonesia itu muslim terbesar. Bagi apapun, baik itu kebaikan, keburukan, itu pangsa pasarnya di Indonesia semua. Kebaikan yang ada di sini, produk-produk halal paling banyak di sini. Kita impor juga paling banyak dari sini. Padahal contohnya beras saja kita bisa memproduksi sendiri, swasembada pangan sendiri sudah bisa. Impor beras dari Thailand, dari Hong Kong, yang notabene sawahnya saja lebih banyak kita yang harus impor dari mereka. Kan aneh. Apapun pangsa terbesar itu di Indonesia, baik yang baik, buruknya ada di Indonesia. Beberapa hari kemarin ada lihat podcast Densu ya, pernah lihat mungkin. Podcast Densu itu membahas tentang pangsa pasarnya Indonesia, termasuk judi bola. Ternyata judi itu yang biasa diiklankan kalau kita buka mudah iklan ini gitu di samping kanan dan kiri layar komputer kita, itu ketika ketahuan oleh Kominfo langsung di-cut gitu. Nanti ternyata bandarnya itu telepon ke Kominfo, ada orang dalamnya, ini serverku di-cut loh, ya apa? Nyalakan lagi, nanti kita bayar segini ya. Dalam jangka waktu 3 menit nyala lagi. Itulah mengapa sekaligus situs-situs yang plus itu ketika di-cut Menkominfo bilang kita sudah lengkap, sudah menghabisi semuanya. Betul, memang mereka menjalankan tugasnya. Tapi setelah itu dalam waktu 3 menit itu sudah bisa nyala. Servernya bisa. Nggak pernah lihat podcast Densu itu ada. Ternyata
alasan kenapa kok sampai Indonesia, awalnya kan nggak di Indonesia. Iya karena orang Indonesia itu gampang, dikasih iklan sedikit itu sudah pengen masuk. Apa sih, keponya itu tinggi banget orang Indonesia itu. Dikasih iklan sedikit, agak buka-buka dikit, kita kasih menang 1 kali, wah aku menang, aku mau masuk lagi. Apa nih Mas Dan selalu itu gitu. Termasuk juga produk-produk kita yang sebenarnya milik kita, tetapi ketika kita ekspor diolah lagi oleh mereka, kemudian dikembalikan di Indonesia dengan brand yang berbeda. Contoh saya pernah baca juga di surat kabar, produksi tanggulangin, tas, sepatu, pokoknya produksi kulit dari tanggulangin kita ekspor ke Singapura. Di Singapura di rename lagi dengan ringan sepatu brand besar. Nah, brand sepatu besar itu ngirim lagi ke Indonesia dengan harga yang besar juga. Jadi kita itu aslinya tunggu produknya dewe. Jadi kita yang nggak sadar, kita yang ini kan produknya luar negeri. Kita nggak tahu kalau sering kali kita. Ada beberapa orang yang harus brand mereknya itu harus ini, kalau nggak ini nggak bisa. Ternyata itu brand kita sendiri, produk kita sendiri dioper keluar, balik lagi di sini dengan harga yang mahal. Tidak hanya baju apapun, orang apapun, kapas diolah lagi, bajunya dikembalikan ke kita. Kemudian gandum kedelai diolah dikembalikan lagi ke kita. Kita beli lagi produknya luar negeri loh. Itu milik kita, diimpor ke sana, dari sana diimpor lagi ke kita. Kita yang hubungannya diimpor ya. Itu milik kita, di-rename lagi, dijual lagi ke pasar Indonesia. Itu sudah trik perdagangan namanya, itu perdagangan bebas yang kita belajar. Oke, ada lagi, langsung ke nomor 9 aja. Waktu kita agak sedikit. Next group, kelompok berikutnya. Tinggal 2 kelompok. Langsung di bangku aja, nggak usah berdiri kalau itu. Siapa? Kelompok Sasan atau kelompoknya? Siapa? Itu yang tadi yang sepowes. Sudah? Kelompok situ, saya sini, itu dulu. Oh situ, ini. Oke. Langsung ke nomor 9 saja. Sudah? Siapa yang mau presentasikan? Penguasa. Jadi nomor 9, dampak dan prospek dampak ekonominya. Yang pertama, peningkatan inklusi keuangan. Jadi itu membantu akses masyarakat untuk layanan perbankan, terutama untuk masyarakat yang menggunakan bank konvensional.
menggunakan bank konvensional karena alasan keagamaan. Kedua, stabilitas sistem keuangan. Jadi prinsip syariah itu melarang riba atau bunga dan spekulasi berlebihan. Jadi mengurangi risiko krisis keuangan karena praktik keuangan yang tidak stabil. Terus yang ketiga, dukungan terhadap UMKM. Jadi bank syariah itu banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada UMKM. Terus yang keempat, investasi yang lebih beretika. Jadi bank syariah hanya membiayai bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti menghindari industri alkohol, perjudian dan hiburan yang tidak sesuai dengan nilai syariah. Terus ada dampak sosial. Dampak sosialnya yang pertama, peningkatan kesadaran ekonomi Islam. Terus yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat. Terus yang ketiga, mendorong keuangan berkelanjutan. Terus ini prospeknya ada dua, faktor dan tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, faktor pendukung prospek bank syariah. Yang pertama itu potensi pasar yang besar karena banyak penduduk Islam Muslim di Indonesia, jadi bank syariah itu memiliki pangsa pasar potensial yang sangat luas. Terus yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Terus yang ketiga, digitalisasi dan vintage syariah. Vintage ini perkembangan teknologi keuangan. Terus yang keempat, peningkatan literasi keuangan syariah. Terus yang kelima, integrasi dengan industri halal. Terus yang terakhir, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pasar masih kecil. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu masih menguasai kurang dari 10% total aset perbankan di Indonesia nasional. Terus yang kedua, kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang kompeten atau yang memahami sistem keuangan syariah. Terus yang ketiga, persaingan bank konvensional. Terus yang keempat, kurangnya diferensiasi produk. Saudara lanjut ke kelompok terakhir ya, langsung ke kelompok nomor 9 aja karena waktunya sempit. Langsung nomor 9 saja. Apa Mbak seadanya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menganalisis dan melihat dari prospek masyarakat yang masyarakat juga semakin mengetahui keberadaan dan juga informasi tentang kegiatan bank syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak bank syariah yang ada di Indonesia yaitu UMKM akan bisa semakin berkembang sehingga perekonomian negara juga akan semakin berkembang. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is conclusion with our meeting today? Apa kesimpulannya? Apa yang kita sudah bisa simpulkan hari ini? Kita sudah tahu apa yang kita pelajari siang ini. Kita sudah tahu bahwa pengertian bank itu apa. Kemudian bank berdasarkan jenisnya ada berapa? 3. Apa saja tadi?
kemudian Bank BBR. Kalau termasuk jenis kepemilikannya, kita sudah tahu bahwa bank itu dibagi menjadi swasta, pemerintah asing, kemudian satunya tadi campuran.